menjelaskan langkah-langkah untuk melaksanakan tune up EV. Yang pertama, sebelum kita melakukan tune up EV terbagi menjadi dua. Pertama, pemeriksaan bagian-bagian sensor, dan yang kedua itu pengujian emisi gas buang dan pemeriksaan engine management system pada si kendaraan tersebut. Nah, sekarang kita mulai dari pemeriksaan sensor dan baterai. Pertama di sini ada aki atau baterai, dan ada hidrometer, alat untuk mengecek berat jenis si air aki atau air pada baterai tersebut. Yang kedua, kita menggunakan avometer atau multitester. Di sini kita menggunakan avo atau multitester yang analog, ya, bukan digital. Jadi bacanya berdasarkan angka atau baca manual. Oke. Ya, ini pengukuran untuk mengukur berat jenis air aki atau baterai. Caranya ialah hidrometer ini kita masukkan ke dalam lubang, salah satu lubang yang ada di aki atau baterai. Kita pencet, lalu kita lepas. Oke, biarkan airnya naik. Nah, jika sudah naik, maka disinilah baru kita ukur atau kita baca apakah berat jenis air ini normal atau tidak normal, seperti ini. Ya, di sini dapat kalian lihat pada hasil pengukurannya ada range-nya di warna hijau, warna putih, dan warna merah. Nah, masing-masing warna ini mengindikasikan apakah air aki ini dalam keadaan baik atau tidak. Jika berwarna hijau, maka kondisi air pada baterai ini masih dalam keadaan bagus. Tetapi jika warna putih, maka kondisi baterai ini hanya dicas saja. Oke, nah, tapi jika dalam keadaan kondisi merah, maka di sini air harus diganti atau baterai harus diganti. Nah, pada range ini itu terdapat juga angka-angka yang menunjukkan air si tersebut. Contoh di sini adalah 1275. Nah, berarti berat jenis air aki tersebut yang diukur adalah 1275, dan ini dinyatakan masih dalam keadaan bagus karena berada di range yang warna hijau. Nah, setelah selesai mengukur berat jenis air baterai, lalu kita lanjut untuk mengukur tegangan yang ada pada baterai tersebut. Nah, normalnya atau standarnya tegangan pada baterai atau aki adalah 12 volt. Untuk melihat apakah aki atau baterai ini dalam keadaan normal atau masih bagus, maka kita akan mengukur dengan menggunakan avo atau multi tester. Nah, di sini dapat kalian lihat dan bisa kalian ketahui perbedaan antara avometer digital dengan analog adalah avometer analog dia masih menggunakan angka-angka seperti ini. Tapi jika avometer digital, pada saat kalian mengukur, angka tersebut akan langsung keluar. Seperti itu perbedaannya. Di sini sebelum kita mengukur tegangan baterai ini, maka kita harus menyetel atau mengarahkan si selektor ini ke arah DCV. Nah, di DCV itu juga banyak terdapat angka-angka kan. Nah, di sini dapat kalian lihat perbedaannya seperti apa. Oke, ada dari 0,1 sampai 1000 DCV. Nah, untuk menentukan pengukuran, kita harus mengetahui maksimal tegangan baterai itu berapa. Misalkan baterai ini tegangan maksimalnya 12 volt. Maka, apakah kita bisa mengukur di range angka 10? Tidak, karena maksimal pengukuran untuk DCV itu hanya 10, sedangkan baterai ini maksimalnya 12. Maka
kita arahkan ke selektor yang 50. Nah, sebelum mengukur, kita juga harus ingat dan selalu ingat bahwa sebelum pengukuran harus dilakukan kalibrasi. Untuk pengukuran kalibrasi DCV itu kalian putar yang tengah, bagian tengah ini sampai ke titik 0. Jika sudah ke titik 0 berarti multimeter atau avometer ini sudah dikalibrasi. Nah, setelah kita selesai mengkalibrasi, maka kita harus menaruh probe, ini yang disebut dengan probe, ke masing-masing terminal baterai. Yang berwarna merah untuk positif, sedangkan yang berwarna hitam untuk negatif. Nah, untuk mengukurnya kalian tempelkan seperti ini. Nah, untuk hasil pengukurannya tinggal kalian baca dan lihat. Oke, selanjutnya untuk pembacaan kalian dapat lihat di sini ada angka 250, 50 dan 10. Nah, sebelumnya kita telah menaruh selektor ke angka 50. Maka kita ambil pembacaan yang angka 50. Membacanya pun bukan dari 50 ke arah 10, tapi dari sebaliknya, dari 0 ke angka 10. Nah, tinggal kalian lihat di sini dia melewati beberapa garis. Nah, satu garis ini yang tengah atau yang 50 itu bernilai 1. Nah, di sini kan dia telah melebihi angka 10 atau telah melewati, berarti nanti kalian lihat di sini melewati 1. Jadi 10, 1. Nah, hasil pengukuran berapa? Berarti 11 volt. Setelah selesai melakukan pengukuran berat jenis baterai dan tegangan baterai, maka kita lanjut ke pengukuran sensor yang ada pada kendaraan, khususnya kendaraan bertipe injeksi atau EV. Nah, di sini ada 1, 2, 3 contoh dari sensor-sensor yang ada pada kendaraan injeksi. Yang pertama ada IATS, ada WTS, dan terakhir ada injektor. Nah, ketiga komponen ini kita ukur bukan dengan menggunakan DCV, tapi menggunakan ohm atau hambatan. Di sini ada beberapa range, ada range dari 1K atau 1000, ada range 100, ada range 10, dan ada range 1. Nah, di depan ini itu ada tanda X. Ini menandakan apa? Jika pada saat kalian mengukur, berarti hasil pengukurannya itu harus dikali range yang kalian pilih di selektor pada avometer. Contoh, misalkan dikali 1, kalian mengukur hambatannya 10, berarti 10 kali 1 hasilnya berapa? 10 ohm. Nah, jika misalkan kalian memindahkan di angka 1K, pada saat pengukuran hasilnya contoh 5. Jadi 5 dikali 1K atau dikali 1000 hasilnya berapa? 5.000 atau 5K. Jadi sebelum kalian mengukur, jangan lupa harus dikalibrasi. Setiap alat ukur ketika kalian ingin mengukur ada yang namanya kalibrasi. Cara mengkalibrasi hambatan atau ohm adalah kalian tempelkan probe negatif dan positif, maka akan bergerak. Apakah ini sudah terkalibrasi? Belum, karena tidak di titik 0. Maka kita setting atau kita atur seperti ini. Oke, di sini saya akan mencontohkan bagaimana pengukuran ohm atau hambatan pada komponen sensor atau injektor. Dimulai dari pemilihan range. Kalian mau pilih yang 1K, 100, 10 atau 1. Nah, sebelum kalian mengukur, kalian juga harus tahu standar sebuah sensor itu berapa. Nah, jadi ketika kalian sudah tahu, misalkan contoh standar injektor ini 12 ohm. Nah, jadi kita harus pilih yang mana nih untuk
menentukan selektor. Kalian bisa pilih di selektor yang kali 1 atau kali 10. Nah, itu tergantung pembacaan kalian saja nantinya. Nah, di sini saya akan mencontohkan kali 1. Nah, setelah memindahkan selektor ke posisi kali 1, maka kita harus kalibrasi terlebih dahulu. Nah, dapat terlihat di sini tidak ke angka 0. Maka kita harus kalibrasi. Nah, kalian jangan sampai terbalik. Untuk ohm atau hambatan yang dikalibrasi adalah selektor yang gede seperti ini. Sedangkan kalau yang DCV yang tadi yang ini yang di tengah ini. Untuk pembacaannya ini bisa kalian lihat 0. Berarti nanti kalian bacanya mulai dari sini ke arah sini, bukan dari arah sini ke arah sini. Bisa kalian lihat ada 2 terminal. Maka kita posisikan terminal pada masing-masing probe. Nah, setelah bergerak maka baru dapat kita baca berapakah hasil pengukuran injektor yang kita ukur ini. Langkah terakhir tune up EV di area sensor itu adalah pengukuran relay. Nah, ini bentuk relay yang ada pada teknologi otomotif sekarang. Bisa kalian lihat ada 4 kaki, berarti ini relay 4 kaki. Bagaimana cara mengukurnya? Tinggal kalian sambungkan terminal 85 dan 86. Nah, bagaimana kita tahu ini terminal 85 dan 86? Nah, tinggal kita lihat bagian sini. Biasanya di sini tuh ada terlihat angka spesifik. Oke. Nah, terus bagaimana kita tahu bahwa relay ini normal atau tidak? Nah, sangat mudah. Tinggal menghubungkan si terminal 85 dan 86 dengan arus atau tegangan dari baterai. Tidak masalah terbalik atau tidak, mau ini di negatif atau positif atau sebaliknya, itu tidak masalah. Nah, jadi kalian tempelkan. Nah, ketika ada bunyi klik, berarti di situ sudah terhubung, yang menandakan bahwa relay tersebut masih dalam keadaan normal. Nah, ini ada bunyi klik. Nah, untuk pengukuran hambatannya itu harus dalam posisi si relay ini dalam keadaan klik. Nah, jadi ketika sudah dalam keadaan klik, maka selektor si avometer ini kalian arahkan ke sini dan ke sini. Maka lalu bisa kita baca atau hasilnya akan keluar berapakah hambatan yang ada pada relay tersebut. Ukuran itu telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan uji emisi gas buang serta melakukan pengecekan pada IMS, Engine Management System, pada mobil Outlander.